Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Peviriani, dosen Kimia Fisika untuk program studi analisis kimia Politeknik Ati Padang. Untuk materi hari ini atau sekarang adalah materi untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, yaitu dimana saya gabung untuk 2 kali pertemuan menjadi satu, dimana kita telah melaksanakan ujian tengah semester mengenai materi gas dan cairan. Walaupun cairan belum selesai kita pelajari, akan kita lanjutkan pada materi hari ini dan selanjutnya. Oke, kita mulai mengenai tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh zat cair, di mana dalam cairan ada lapisan pemisah antar cairan yang merupakan sifat khusus yang dimiliki oleh molekul-molekul pada permukaan zat cair. Sifat khusus ini diantaranya adalah tegangan permukaan dan kapilaritas. Contoh seperti sudah banyak kita ketahui, yaitu jarum yang diletakkan secara pelan-pelan di atas permukaan cairan, jarum akan terapung, padahal massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air. Hal ini seolah-olah disebabkan oleh adanya selaku tipis yang dapat menahan jarum terapung di permukaan cairan. Contoh lainnya adalah terbentuknya meniskus apabila cairan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian air yang membasahi dinding kapiler dan akan naik sehingga naik lebih tinggi daripada permukaan air di sekitarnya. Dan selanjutnya adalah spons yang menyerap air dan air yang dapat menyerap ke dalam tanah. Nah, ini contoh dari gambar tegangan permukaan. Ini serangga yang bisa hinggap di atas air, dan ini contoh dari kapilaritas. Nah, tegangan permukaan terjadi karena disebabkan oleh molekul-molekul pada permukaan cairan memiliki sifat khusus, bukan karena adanya pembentukan kulit di permukaan cairan. Molekul pada permukaan cairan ini mengalami gaya resultan yang mengarah ke dalam cairan, sedangkan molekul di dalam cairan tidak mengalami gaya resultan tersebut, karena molekul di dalam cairan akan mengalami gaya yang sama ke segala arah. Nah, tegangan permukaan disebabkan oleh interaksi molekul-molekul zat cair di permukaan zat cair. Di dalam zat cairan, sebuah molekul dikelilingi oleh molekul lain di sekitarnya, tetapi di permukaan cairan tidak ada molekul lain di bagian atas molekul cairan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya gaya pemulih yang menarik molekul apabila molekul itu dinaikkan menjauhi permukaan oleh molekul yang ada di bagian bawah permukaan cairan. Sebaliknya, jika molekul di permukaan cairan ditekan, dalam hal ini diberi jarum, molekul bagian bawah permukaan akan memberikan gaya pemulih yang arahnya ke atas, sehingga gaya pemulih ke atas ini dapat menopang jarum tetap di permukaan air tanpa tenggelam. Nah, ini contoh ilustrasi tegangan permukaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana adanya gaya pemulih di permukaan cairan. Nah, pada permukaan cairan dapat kita lihat adanya gaya ke samping dan ke bawah, sedangkan molekul di dalam cairan, molekul itu memiliki gaya ke segala arah. Nah, kita masuk ke rumus untuk tegangan permukaan, di mana lambangnya adalah gamma, yaitu gaya yang bekerja pada permukaan per satuan panjang permukaan yang tegak lurus terhadap gaya dengan satuan Newton per meter. Atau tegangan permukaan juga dapat diartikan sebagai energi yang diperlukan untuk meningkatkan luas permukaan secara isotermal sebanyak 1 meter persegi. Satuannya Joule per meter persegi atau Newton per meter. Nah, di mana dalam CGS dinyatakan dalam erg per centimeter atau dine per erg per centimeter persegi atau dine per centimeter, di mana 1 dine per centimeter sama dengan 10⁻³ Newton meter. Oke, nah rumusnya tegangan permukaan yaitu F per 2L. Nah, penentuan tegangan permukaan antara suatu cairan dengan cairan lain yang paling sederhana adalah menggunakan metode kapiler. Pada metode ini, sebuah tabung kapiler dengan jari-jari R dimasukkan ke dalam cairan yang akan diukur tegangan permukaannya. Permukaan cairan akan naik sampai gaya gravitasi sama dengan gaya ke atas yang disebabkan
tegangan permukaan. Gaya tegangan permukaan yang bekerja di sekeliling tabung kapiler adalah sama dengan 2πr kali gamma kali cos theta. Seperti kita ketahui, 2πr itu adalah rumus keliling lingkaran. Nah, tabung kapiler memiliki luas alas berbentuk lingkaran. Nah, oleh karena itu menggunakan rumus 2πr kali gamma kali cos theta. Cos theta merupakan sudut kontak antara cairan dengan tabung kapiler. Kemudian besarnya gaya gravitasi atau berat kolom cairan yang terletak di atas permukaan cairan adalah πr kuadrat kali H kali Rho kali G, di mana πr kuadrat itu adalah luas dari lingkaran, karena seperti saya jelaskan tadi, tabung kapiler alasnya berbentuk lingkaran. H adalah ketinggian cairan yang naik, Rho adalah massa jenisnya, dan G adalah gaya gravitasi. Nah, ini dia πr kuadrat kali H. Nah, jika dibuat dalam keadaan setimbang, maka kedua rumus tadi maka didapat rumus yaitu menjadi H sama dengan 2 gamma kali cos theta per Rho kali G kali R. Nah, ini kalau disetarakan. Nah, ini ada contoh soal. Silakan mahasiswa kerjakan dan dapat dikumpulkan di Google Classroom di form tugas kita. Oke. Nah, setelah kita mempelajari tegangan permukaan, itu juga tidak akan lepas kaitannya dengan surfaktan, di mana surfaktan merupakan molekul yang memiliki gugus polar yang suka air, yang disebut juga dengan hidrofilik. Hidro artinya air, filik artinya suka. Jadi harus diingat, hidrofilik berarti suka air. Dan gugus nonpolar yang suka minyak, yaitu lipofilik. Lipo, lipid, lemak atau minyak. Filik itu adalah suka sekaligus, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari minyak dan air. Nah, inilah kelebihan dari surfaktan. Surfaktan adalah bahan aktif permukaan yang bekerja menurunkan tegangan permukaan cairan. Sifat aktif ini diperoleh dari sifat ganda molekulnya tersebut. Bagian polar molekulnya dapat bermuatan positif, negatif, ataupun netral. Bagian polar mempunyai gugus hidroksil, sementara bagian nonpolar biasanya merupakan rantai alkil yang panjang. Nah, surfaktan banyak ditemui di bahan deterjen, kosmetik, farmasi, dan tekstil. Produk pangan seperti es krim juga menggunakan surfaktan sebagai bahannya karena sifatnya menurunkan tegangan permukaan, dan surfaktan dapat digunakan sebagai bahan pembasah atau wetting agent, bahan pengemulsi, emulsion agent, dan bahan pelarut solubilization agent. Nah, seperti kita ketahui, industri agro, salah satunya itu industri kelapa sawit dan turunannya, sudah memproduksi surfaktan sebagai bahan baku untuk industri deterjen, kosmetik, farmasi, tekstil, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke jenis-jenis surfaktan. Jenis-jenis surfaktan itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama surfaktan anionik yang bagian alkilnya terikat oleh suatu anion, contohnya. Kemudian surfaktan kationik adalah surfaktan yang bagian akhirnya terikat oleh suatu kation, bisa dilihat juga contohnya. Kemudian surfaktan non-ionik, surfaktan yang bagian akhirnya tidak bermuatan. Nah, ada juga contohnya. Dan terakhir ada surfaktan amfoter, surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai muatan positif dan negatif. Contohnya adalah asam amino, betain, dan fosfobetain. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kohesi dan adesi, di mana kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sama. Salah satu aspek yang mempengaruhi daya kohesi adalah kerapatan dan jarak antar molekul dalam suatu benda. Kohesi berbanding lurus dengan kerapatan suatu benda, sehingga bila kerapatan semakin besar, maka kohesi yang akan didapatkan juga akan semakin besar. Benda berbentuk padat memiliki kohesi yang paling besar, dalam bentuk cair lebih lemah, dan dalam bentuk gas yang memiliki kohesi yang paling lemah. Nah, adesi, sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Kohesi dan adesi mempengaruhi bentuk permukaan cairan atau meniskus dalam satu wadah. Bila cairan tersebut memiliki adesi yang lebih besar daripada kohesi,
maka meniskus yang akan didapatkan adalah meniskus cekung, seperti permukaan air di dalam wadah gelas. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu panas pelarutan. Panas pelarutan yaitu proses terbentuknya suatu larutan hampir selalu terjadi bersamaan dengan absorpsi atau penyerapan atau pelepasan dari energi. Contohnya adalah ketika kalium iodida dilarutkan dalam air, campuran menjadi dingin yang menunjukkan terjadinya reaksi endoterm. Nah, bila litium klorida dimasukkan ke dalam air, campurannya menjadi panas yang menunjukkan adanya reaksi eksoterm. Nah, dengan arti kata, jumlah panas yang diserap atau dilepaskan bila suatu zat membentuk larutan disebut dengan panas pelarutan atau delta H pelarutan. Nah, panas pelarutan sendiri adalah perbedaan antara energi yang dipunyai larutan setelah terbentuk dan energi yang dipunyai oleh komponen larutan sebelum dicampur. Jadi delta H pelarutan sama dengan H pelarutan dikurang H komponen. Nilai H pelarutan dan H komponen tidak dapat kita ukur, tetapi yang dapat diukur adalah perbedaannya, yaitu delta H pelarutan. Dalam suatu proses pelarutan, bila energi dilepaskan, maka larutannya akan mempunyai energi yang lebih kecil daripada energi yang dipunyai komponen-komponen larutan tersebut, sehingga perbedaannya dinyatakan dengan delta H pelarutan yang merupakan harga yang negatif. Untuk proses pelarutan yang endoterm mempunyai harga delta H pelarutan yang positif. Jadi harus diingat untuk reaksi endoterm delta H-nya pelarutannya positif, eksoterm delta H pelarutannya adalah negatif. Berdasarkan panas pelarutan dapat memberikan keterangan kepada kita mengenai gaya tarik relatif antara bermacam-macam partikel yang membentuk larutan tersebut untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung absorpsi atau pelepasan energi. Nah, kita lanjutkan membahas entalpi dan perubahan entalpi. Nah, kita mempelajari entalpi tidak akan lepas dari hukum kekekalan energi yang menjelaskan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi yang satu ke energi yang lain, di mana entalpi dengan lambangnya H adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Entalpi dirumuskan sebagai jumlah energi yang terkandung dalam satu sistem dan kerja, di mana H sama dengan E tambah W. E adalah energi, W kerja sistem, V volume, P tekanan. Bila energi suatu materi tidak dapat diukur, namun yang dapat diukur adalah perubahan energinya, sama seperti entalpi tadi. Jadi begitu juga dengan entalpi tidak dapat diukur, yang dapat diukur adalah perubahan entalpinya, di mana delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Nah, bila H produk lebih besar dari H reaktan, maka delta H akan bertanda positif, berarti terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Bila H produk lebih kecil dari H reaktan, maka delta H akan bertanda negatif, berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, seperti dapat dilihat pada gambar di bawah, proses penyerapan atau pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Nah, secara matematis dapat dilihat rumus di bawah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tekanan yang tetap, perubahan entalpi sama dengan jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan. Nah, macam-macam reaksi kimia berdasarkan kalor yang dilepas atau diserap, yaitu reaksi kimia yang menyerap atau membutuhkan kalor disebut dengan endoterm, dan reaksi kimia yang membebaskan kalor yang disebut dengan reaksi eksoterm. Nah, ini dia penjelasan mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika delta H negatif dan delta H positif. Nah, demikianlah pertemuan kita untuk pertemuan ke-9 ke-10 ini. Jika ada pertanyaan bisa ditampilkan di kolom komentar di Google Classroom. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.